Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel si Bayo Lubis. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai sejarah Marga Lubis. Namun sebelum kita membahas mengenai sejarah Marga Lubis, Namja Sudena, jangan lupa untuk klik tombol like, share, and subscribe channel kita ini supaya terus mendapatkan informasi dan video terupdate dari channel kita ini. Nenek moyang Marga Lubis berasal dari suku Bugis di Sulawesi Selatan. Adalah seorang bangsawan Bugis bernama Daeng Malela, bergelar Angin Bugis, yang mengembara ke Sigalangan dengan membawa seekor ayam jago. Daeng Malela disambut oleh seorang raja bermarga Dalimunte dan mendapatkan kehormatan untuk tinggal di kerajaan tersebut. Oleh karena itu, di saat itu masih sering terjadi perang antar kerajaan atau perang antar marga. Maka Daeng Malela menawarkan jasa untuk membalas budi baik sang raja. Entah dari mana asal keahliannya, Daeng Malela menawarkan untuk membuatkan senjata yang handal untuk pasukan kerajaan. Karena saat itu tidak ada pandai besi yang cakap dan senjata yang beredar di kerajaan pun kurang. Konon, apa yang dilakukan Daeng Malela serupa benar dengan yang dilakukan Empu Supa dalam abad Tanah Jawa. Kepada raja, Daeng Malela meminta disediakan sebatang besi dan sejumlah takar atau batok kelapa sebagai bahan bakar tungku. Setelah besi dibakar hingga membara, maka Daeng Malela menempah besi tersebut menjadi sebilah pisau hanya dengan kedua belah tangannya. Konon, pisau tersebut hingga sekarang masih ada. Dengan cap jari jemari Daeng Malela tertera di bilah pisau tersebut. Maka, kerajaan Dalimunte pun beroleh kemenangan dengan senjata-senjata tempahan Daeng Malela. Oleh jasanya tersebut, Daeng Malela pun beroleh kehormatan, diangkat menjadi pandai besi kerajaan dengan gelar Namora Pandai Bosi, artinya pandai besi yang terhormat. Bahkan dinikahkan pula dengan putri raja yang bernama Putri Dalimunte Naparila, artinya Putri Dalimunte yang pemalu. Suatu ketika, Putri Dalimunte meminta Namora Pandai Bosi untuk membawa burung yang ditembak di atas air. Namora Pandai Bosi pun pergi menyumpit burung di tengah hutan, dan seekor burung yang sedang berdiri di atas air berhasil ditembaknya. Kemudian burung itu diambil oleh gadis cantik dari orang bunian atau makhluk halus yang bertubuh kasar atau berwujud manusia. Gadis cantik itu meminta agar Namora Pandai Bosi menikahinya. Namora Pandai Bosi pun menurutinya. Pernikahan tersebut disembunyikan agar tak diketahui sang raja. Dari pernikahan tersebut lahirlah sepasang anak kembar yang bernama Silangkitang dan Sibaitang. Setelah beberapa masa, kala kedua putranya beranjak kanak-kanak, Namora Pandai Bosi terpaksa meninggalkan mereka sebab sudah terlampau lama meninggalkan kerajaan, dan tentunya istri sahnya. Dari istrinya Putri Dalimunte lahirlah sepasang anak kembar yang bernama Sultan Bugis dan Sultan Borwayun. Saat Silangkitang dan Sibaitang beranjak dewasa, mereka pergi ke kerajaan Dalimunte di Sigalangan untuk mencari ayah mereka. Bertemulah mereka dengan ayahnya, dan mereka berdua tinggal bersama Namora Pandai Bosi di kerajaan Dalimunte. Suatu ketika terjadi pertengkaran hebat antara Sibaitang dan Sultan Borwayun karena berebut anak Namboru atau anak paman, sehingga Namora Pandai Bosi mengusir Sibaitang dan Sultan Borwayun. Sebelum berpisah, Namora Pandai Bosi menyerahkan seekor ayam kepada kedua putranya tersebut dengan pesan agar dalam perjalanan mereka
hendaknya ayam tersebut dilepaskan dan di mana ayam tersebut berhenti agar didirikan perkampungan. Konon ceritanya, marga Lubis ini terbagi kepada dua. Yang pertama, marga Lubis keturunan si Baitang atau anak Bunian, yang ciri-cirinya penakut sama hal-hal yang berkesan seram atau horor. Mungkin karena si Baitang selalu mendekati. Kemudian yang kedua, keturunan Sultan Borwayun atau anak manusia biasa. Ciri-cirinya pemberani sama hal-hal yang berkesan seram atau horor. Terdapat beberapa daerah yang berkaitan dengan sejarah marga Lubis, antara lain Kota Nopan yang namanya berasal dari kata Huta Panopan atau kampung tempat penempaan atau menempah besi. Yang kedua, Muara Patontang yang namanya berasal dari muara sungai yang saling bertentangan atau patontang yang artinya saling bertentangan, yaitu salah satu tempat ayam mereka berhenti. Dan Muara Soro, tempat akhirnya sang ayam dimangsa singa, hingga Lubis yang berasal dari Muara Soro sering dijuluki Lubis Singa Soro. Begitupun tempat yang dianggap sebagai cikal bakal marga Lubis adalah Singengu. Barangkali karena di Singengulah terdapat Bagas Godang atau rumah adat marga Lubis sekaligus tempat menyimpan tarombo atau silsilah marga Lubis. Adapun kata Lubis konon berasal dari kata Bugis. Entah mengapa bisa demikian jauhnya berubah. Barangkali saja orang Mandailing zaman dahulu terlampau acap mengunyah sirih hingga lidahnya bebal. Dari Bugis jadilah Bugis. Demikianlah sejarah singkat marga Lubis. Semoga dengan video kita kali ini menambah pengetahuan dan wawasan kita tentang Mandailing Natal. Kepada kaum nami yang memiliki sejarah marga Lubis versi lain, silahkan komentar di kolom komentar di bawah ini. Dan juga kepada kaum nami yang memiliki komentar ataupun ingin merequest tentang sejarah yang akan kita bahas selanjutnya, silahkan komen di kolom komentar kita di bawah ini. Sekian kaum nami, horas tondi madingin, pirton di matogu, horas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.